سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lagi mengkaji kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Mungkin insyaallah minggu depannya kita bahas fikih, karena yang belum sempat persiapan juga dan belum tahu juga posisi kemarin itu di mana akhir kita ngaji fikih itu. Insyaallah minggu yang akan datang kita bahas fikih insyaallah ya. Ya insyaallah. Boleh aja kitab. Jadi kitab fikih. Allahu akbar. Ya, kita yang baca sendiri aja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur tadhkir, nafa wal intifa, ibadah istifada wa ta'ala tamassuki bi kitabillah, sunnata nabiyhi wa dalalata ila al-khair wa du'a ila al-huda, ibtigha mardatihi, thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Malam ini kita lanjutkan bahas kitab Al-Hikam. InsyaAllah kita masuk ke hikmah yang ke-57 di kitab yang disyarah oleh Tuan Guru Munajib Khalid Susailah. Tapi kalau di kitab-kitab yang lain, posisi hikmah yang kita bahas ini berada di halaman kalau nggak salah 47. Lebih cepat ini, lebih cepat yang kita kaji kitabnya ini. Walaupun beda posisi nomor hikmahnya, ya yang penting bahasanya sama insyaallah, kurang lebih. Kita yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal wa husnul ahwali minat tahaqquqi bi maqamatil inzal. Yang terjemah dulu. Husnul a'mali, bagusnya amal-amal. Nataiju adalah buah dari husnil ahwal, bagusnya ahwal. Wa husnul ahwali, dan bagusnya ahwal. Ahwal ini suasana hati, keadaan hati. Wa husnul ahwali, dan bagusnya ahwal min tahaqquqi bi maqamatil inzal, termasuk dari kesempurnaan di dalam menepati makom-makom agama, termasuk dari kesempurnaan atau kemantapan di dalam menduduki makom-makom agama. Kurang lebih itu terjemahnya. Husnul amal, bagusnya amal. Nataiju husnil ahwal adalah buah daripada bagusnya keadaan atau suasana hati. Wa husnul ahwali, dan bagusnya ahwal adalah termasuk dari kemantapan seseorang dalam menduduki makom-makom yang ada dalam agama. Jadi ini dibahas ada kurang lebih 3 ini. Ada amal, ada ahwal, dan ada makom.
Mungkin sebelum kita bahas ini, karena sedikit ada sangkut paut dengan bahasan yang kemarin, mungkin kita sedikit atret ulang, yaitu mengenai masalah zuhud. Minggu yang lalu kita bahas maqalla amalun baraza min qalbin zahidin. Tidak dianggap sedikit amal jika itu berasal atau dibuat oleh orang-orang yang hatinya zuhud. Dan wala kathura amalun baraza min qalbin ragib, dan tidak dianggap banyak amal walaupun zahirnya mungkin banyak, tetapi itu terhasilkan atau dibuat oleh orang-orang yang ragib, orang yang masih gemar ingin dunia. Makanya dalam pandangan tasawuf sama pandangan fikih, amal yang bagus atau amal yang afdal itu beda antara pandangan tasawuf dan pandangan fikih. Kalau pandangan fikih, amal yang paling afdal itu apa? Apa pandangan fikih amal yang paling afdal? Yang buruk tegawe nih apa karena? Sholat itu sepakat induk dari sebuah amal perbuatan ini sholat. Sehingga disebutkan dalam satu hadis itu, inna manzilatas salata minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasad. Posisi salat ini dalam agama seperti kepala. Lamun dengan masih ndik berdua ima masih insyaallah boleh hidup. Ndik berdua naik kedua-duaan masih insyaallah boleh hidup. Bahkan ndik berdua ima ndik berdua naik aran ndik. Bisa hidup masih. Tapi kalau orang enggak punya kepala bisa dihidup? Pak Mardi bisa? Hantu itu berarti. Hantu. Itulah tingginya posisi sholat. Ini dalam pandangan fikih. Tapi amal yang bagus, yang afdal dalam pandangan tasawuf beda. Apa dalam pandangan tasawuf? Amalan yang paling hebat, yang paling bagus itu apa? Amal yang diterima. Amal yang diterima oleh Allah. Makanya amalnya orang yang zuhud, yang hatinya sudah tidak ada kaitan terkait dengan dunia yang kemarin sudah kita bahas, walau itu pujian, walau itu berupa sanjungan, walau untuk mendapatkan harta-harta dunia, bahkan untuk mendapatkan hal yang memang anugerah besar dari Allah seperti makom, sir atau karomah, itu dia inginkan. Dia inginkan hanya Allah saja yang punya segala-galanya itu. Maka amal orang yang seperti ini walaupun sedikit dia buat bernilai di sisi Allah ketimbang yang banyak, tapi masih ada keinginan-keinginan yang lain. Apa maksudnya ya? Itu dalam pandangan tasawuf. Maka kalau amal sudah diterima itu tidak ada istilah kecil, tidak ada istilah sedikit, karena diterima. Ini walaupun amal banyak, tapi satu-satu nggak diterima oleh Allah. Berarti bukan amal. Harus kita bisa bedakan antara pandangan tokoh-tokoh sufi tasawuf mengenai amal yang benar atau amal yang bagus itu, yaitu amal yang memang diterima oleh Allah. Karena amal kalau sudah diterima nggak ada istilah sedikit, nggak ada sedikit. Dia di pandangan Allah besar, walaupun memang dalam pandangan zahir makhluk manusia itu sedikit. Mudah-mudahan kita semua diberikan sifat zuhud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus tidak pada pahami dendek biasanya lamun tawah ngaji sekana ini kah temili semangat amal jarina. Yo, penting sekecil minta terima sehingga gawe sunnah-sunnah, enggak gawe zikir ya. Kebanyakan ketipunya orang ngaji begini-begini sudah. Tahan semangat awak kebaikan. Cuma kalau mau gawe ulwi enggak terima, jangan. Jangan. Bukti cinta Allah kepada kita itu ini jawarih kita ini setiap hari digerakkan untuk lakukan taat. Biasanya penyakitnya kalau kita ngaji segini ini kita jadi meremehkan amal, gawe amal. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita.
Maka itulah keutamaan orang-orang yang zuhud. Bahkan dalam satu hadis, ini athar riwayat daripada yang mulia baginda Mustafa sallallahu alaihi wasallam, saking hebatnya amalan zuhud ini, sebutkan rakaataini min alimin zahidin khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahr abadan sarmadan. Ini sering disampaikan oleh Kiai Zairon almarhum dulu ketika pengajian. Rakaatain, ini hadis Nabi. Rakaatain min alimin zahidin. 2 rakaat yang dikerjakan seorang alim yang zuhud, dia yang betul-betul zuhud ini. Bukan kayak kita ini, alim tapi masih bau bedaan, bisa biru, bisa hijau masih. Ini alim yang betul-betul zuhud. 2 rakaat yang dikerjakan oleh beliau itu khairun min ibadatil muta'abbidin, lebih baik dari seluruh ibadahnya orang-orang ahli ibadah. Seluruhnya sampai luwe dengan di dunia ini ibadah, masih luwe ibadahnya alim yang zuhud itu, yang hanya ingin Allah Subhanahu wa taala. Ila akhirid dahr, sepanjang masa, abadan sarmadan, selama-lamanya. Bagaimana itu amalan zuhud itu? Orang kalau sudah Allah tujuannya itu udah lain itu, udah lain. Sudah enggak inginkan apapun kecuali Allah itu beda. Lamun kita kan masih tidak tegawe ibadah macam-macam, lagu masih ada keinginan dunia. Ndek tape riak, ndek tape pamer, ndek lagu, masih ada keinginan selain Allah no. Mara misal gawe salat duha meli tadi lancar rezeki. Untuk Allah memang lagu masih ada keinginan ndak dilarang dalam agama, tapi ini bagi pandangan orang-orang tok lah. Paham orang tok kan? Wasen muhli ini orang tok. Itu lain, itu cacat, itu beda. Walaupun mungkin di dunia, di akhirat ibadah adik selamat leman neraka ini pun di pandangan orang-orang yang tok itu, orang-orang mukarrabin itu cacat itu. Walaupun masih benar dalam pandangan saya itu benar. Sebagaimana Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan dalam munajatnya, ya Allah, kalau memang aku ini ibadah karena takut neraka, temakku ahli neraka. Kalau aku ini ibadah menyembahmu ini karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Dan jika ibadahku ini karena ingin masuk surga, tutup rapat-rapat surga, jauhkan dariku. Tapi kalau aku ini ibadah hanya ingin tetap mendapat pandanganmu, berada di sisimu, jangan palingkan dirimu dariku. Itu ibadah yang paling tinggi itu. Bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi murni karena Allah. Kalau ibadah kini murni karena engkau ya Allah, jangan sekali-kali kau palingkan dirimu dariku. Makanya beliau termasuk aulia yang paling tinggi dari kalangan wanita. Lalu kan masih berharap-harap dendek lah akhirat di dunia dan masih luwe bidemah makom. Makanya dengan kita ngaji orang-orang yang seperti ini, kisah-kisah aulia seperti ini lah, dan harus kita yakin mungkin tidak kita dapat makom seperti itu karena kita mencintai beliau-beliau itu, insya Allah akan dikumpulkan bersama beliau. Syaratnya yakin le apa karunia sinubeng Allah Ta'ala, jawab beliau harus yakin. Kalau nggak salah Syekh Junaid beliau mengatakan, orang yang meyakini karomah para wali, para aulia dan tanpa keraguan, maka walaupun dia enggak jadi wali, dia tidak diberi karomah, kelak pada hari kiamat akan berada di rombongan orang-orang seperti itu. Tapi walaupun tak hebat, kuat ibadah terlagu suul adab dari para wali, ndik tak akui karomah para wali, si terbohongan, si terremehan, kelak mati ndik tahu, mungkin rombongan Syekh jaga tahu dah berada. Insyaallah ya, selemah-lemah itu dia ndik terremehan karomahnya para wali. Paham ya? Wallahu a'lamu bishawab. Nah, selanjutnya husnul amal.
bagusnya amal itu dihasilkan daripada bagusnya ahwal, suasana hati. Dan suasana hati itu termasuk dari bagian keteguhan menduduki makom-makom agama. Orang kalau amal ini ya ada dua makna bisa dibalik, bisa kalau tiang malah condongnya itu dibalik. Dengan kita buat amal itu akan muncul ahwal. Kalau amal ini usaha kita, kalau ahwal ini apa namanya? Pemberian daripada Allah. Dengan kita usaha mujahadah buat itu amal dengan bagus, dengan tertib, dengan ikhlas, nanti akan datang yang namanya ahwal. Ahwal ini bukan dari kita tapi dari Allah, suasana hati. Kalau orang sudah mendapatkan yang seperti itu, berarti dia berada salah satu dari makom-makom tinggi dalam agama. Asal dia tekuni amal tersebut. Paham ya? Dengan mujahadah, dengan ikhlas, terus jaga hatinya, nanti akan mendapatkan makom seperti itu. Ada juga yang memaknakan ahwal dulu, suasana hati itu muncul sehingga orang itu buat amal. Cuman tiang sendiri niki lebih hanunya dari amal dulu. Tidak apa-apa kan? Tidak apa? Ada juga yang ikut ulama begitu yang memaknakannya dari amal dulu kemudian ahwal. Ahwal ini suasana hati, dan itu akan diberikan oleh Allah selepas kita susah payah menjaga itu amal dengan istiqomah, mujahadah, jaga hati terus. Nanti ahwal itu akan suasana ketenangan, kenikmatan itu akan datang sendiri. Nah, sebelum kita bahas selanjutan, tentu dulu kita bahas yang pertama, bagusnya amal. Jadi bagusnya amal itu seperti yang tiang katakan tadi itu, kalau pandangan tasawuf amal yang diterima. Kalau pandangan fikih sholat, tidak bertentangan. Karena kalau tasawuf itu kan lebih dalam. Kalau fikih itu kan dia mengarahkan supaya amal itu benar sah. Tapi kalau tasawuf mengarahkan amal itu diterima. Kalau amal sah benar belum tentu diterima. Tapi kalau amal diterima sudah pasti sah benar gitu. Lebih tinggi dalam dia masalah pandangan orang tasawuf. Sama kayak orang diberi tugas ngerjakan soal. Si A dapat 100, si B dapat 100, sama-sama 100. Tapi si A dikoreksi ternyata 100-nya hasilnya nyontek. Si B ini memang dia pintar. Beda nih, walaupun sama-sama 100, mana yang akan diterima? Yang B. Kalau yang A mungkin bisa dikeluarin dia. Makanya belum tentu yang benar itu bisa diterima. Kalau sudah diterima berarti sudah benar. Jadi pandangan tasawuf itu lebih jauh ke dalam. Husnul a'mal, paham ini ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Husnul a'mali, bagusnya amal. Nah, bagaimana supaya amal kita ini bagus? Maka tentu harus dipandu dengan ilmu. Tidak bisa amal itu kita buat semaunya. Jika amal itu akan benar, akan bagus, harus dipandu dengan ilmu. Dan apapun amal kalau tidak ada ilmunya ya bukan amal itu. Lam yakun, kata Imam Al-Ghazali. Setiap amal yang tanpa ilmu lam yakun, bukan amal itu. Dan setiap ilmu tanpa diamalkan itu kesia-siaan. Kita beramal tanpa ilmu bukan amal namanya. Tapi kalau kita beramal lagu ndek tekadu, kalau kita punya ilmu lagu ndek amalan, kesia-siaan namanya itu, kebodohan. Wah, tuntut ilmu luwe-luwe, mati-matian na mondok, tampok se ustad, kadang nanti kiriman kepeng seinana. Wah, jari alim dek namalan, kan bodoh. Marak dengan lalu perang, wah berduin senjata luwe, panah, tombak, keris apa berduin. Wah dapat musuh, dan tegacok lagu adik-adik nekadu pedang, kan
bodoh namanya. Makanya orang kok punya ilmu nggak diamalkan, ini namanya orang bodoh. Tapi beramal tanpa ilmu bukan amal namanya. Maka supaya benar bagus amal, maka hendaklah dibarengi dengan ilmu. Seperti sering yang sampaikan bahwa sebelum Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengerjakan seluruh amal-amal dalam agama ini, pertama perintahnya itu apa? Perintahnya apa? Ilmu. Makanya ada surat apa namanya? Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah mengaji itu belajar. Sebagian teman-teman dai katakan dakwah yang paling pertama, salah. Semua itu ilmu. Dakwah ini amal. Amal ini kalau nggak pakai ilmu bisa nggak? Walaupun dakwah. Jangan bilang dakwah iblis juga, dakwah nggak ada iblis. Dakwah nggak iblis. Dakwah deh. Masa? Innama yad'ukum li ashabis sa'ir. Dakwahna iblis itu ada di taman neraka. Dakwah lagu ana kadu ilmu sesat jarina. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Maka semua amal dalam agama itu mesti harus dibarengi dengan ilmu. Musolat, dakwah kalau nggak pakai ilmu ngawur nanti, akan bikin perpecahan, akan menyalahkan dan sebagainya. Makanya yang pertama, bagusnya amal kita ini harus dibarengi dengan ilmu. Maka supaya ya bagus ya sering-sering nuntut ilmu, luangkan waktu nuntut ilmu. Itu apa Ustaz? Nuntut ilmu itu tidak ada batasan umur, minal mahdi ilal lahdi, dari boyan sampai mati. Kalau mungkin di kubur itu ada majelis ilmu, ya usahakan bisa hadir. Di masar jemaah di majelis ilmu aran deh, yo majelis belik ya masar langsung kesaksian si Allah Ta'ala, dibawa kesaksian si Allah Ta'ala, dipimpin para nabi, para malaikat dan orang-orang soleh kumpul di sana. Perkumpulan mulia masar itu. Sebagian orang kalau di masar takut, tapi bagi para awliya masar itu enggak takut, karena akan berjumpa semua kekasih-kekasih Allah, para malaikat kumpul jadi satu di mahsyar itu. Jadi tidak ada imperiodi di mahsyar itu. Itu apa namanya itu? Tempat berkumpulnya semua makhluk Allah. Jadi semua malaikatnya kumpul jadi satu di situ. Maka bagi para orang-orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah, itu bukan masalah mahsyar itu. Kesempatan untuk berjumpa para nabi, para aulia, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Itu yang pertama harus kita usahakan. Maka selepas bagus amal dibarengi dengan ilmu, maka supaya menghasilkan ahwal, ada rahasia-rahasia kebaikan daripada Allah, ini amal pun harus juga dimujahadahkan. Jadi bukan sekedar amal, namun sesuai dengan ilmu baru amal. Sesuaikan dulu, sesuai ini dengan ilmu, apa yang saya gawe ini baru amal. Kalau sudah amal nggak cukup, mesti juga harus dimujahadahkan. Apa mujahadahnya? Yang pertama hati. Ketika amal jangan takabur. Ketika amal jangan riya. Ketika amal jangan ingin menginginkan selain daripada Allah. Dan ini dimujahadahkan, dan ini memang berat ini. Paham ya? Nah, jangan sampai ada hal-hal yang dapat merusak amal, dan ini jauh lebih berat, jauh lebih mujahadah. Itu yang pertama, bersihkan hati dari segala keinginan-keinginan yang selain daripada keridhaan Allah. Nah, ketika kita buat amal yang pertama, kemudian yang kedua harus dibarengi dengan hudurul qalb. Tak terniat betul karena Allah lagu tidak beradab tegawi nana ibadah kenana.
Jadi selepas ilmu kita kaji baru kita beramal. Ketika amal ini harus dua ini jangan sampai lepas. Apa? Tetap jaga hati, jangan sampai ada keinginan gairullah kita buat dalam amal tersebut. Kemudian juga harus dia barengi dengan hudurul qalbi, menghadirkan, merasa senantiasa berada di hadapan Allah dalam setiap amal yang kita buat. Nah, dengan ini kita jaga istiqomah terus. Nanti akan datang sendiri hal seperti itu. Tapi itu juga bukan tujuan. Otomatis sudah. Asal kita jaga dua hal ini dalam setiap amal kita, walaupun sedikit amal lo tetap terjaga ini, nanti akan datang yang namanya ahwal. Apa itu ahwal? Pemberian daripada Allah atas lelah te, mujahadah te, jaga aten te, jaga adab te dalam menjaga itu amal, maka akan diberi suatu keadaan oleh Allah. Nah, ini amal apa saja bisa. Kan orang jadi wali itu bukan karena satu amal saja, tapi banyak. Ada orang jadi wali dengan sebab berbakti kepada orang tua. Itu terus contohnya Wais al-Qarani, orang Yaman itu. Dia masih kanak-kanak itu setiap hari gendong bayi, masih bayi itu apa namanya? Bebek kibas gendong turun tak gunung sampai ina tawa. Sampai ia bajang kambing ini tawa turun tak gunung. Kenapa? Ibunya berpesan, "Hei Wes, aku pengen naik haji tapi kakiku ini lu bagaimana caranya?" Maka dari itu dia latihan ponggok anak bembek leman koce, anak bembek itu 2 tahun latihan turun tak ponggok sampai na tawa, sampai na mati bembek itu. Sampai na mati. Beruk na bau sungge ina na leman Yaman sampai ke Makkah bolak-balik ni sungge. Bagaimana baktinya jadi wali. Ada yang diangkat jadi wali karena zikirnya juga ada dijangkat dari wali dengan ilmunya juga ada diangkat jadi wali dengan sholawat juga ada diangkat jadi wali karena risonya dengan umat juga ada. Jadi banyak jalan untuk orang itu menjadi kekasih Allah, asal setiap amal itu harus pertama barengi ilmu, dan dalam amal tersebut murni karena Allah dan dikerjakan dengan kehadiran hati apapun itu. Maka nanti otomatis dengan mujahadah, karena Allah telah berbahasa dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang sungguh-sungguh itu tidak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah sia-siakan amal seorang yang berbuat kebaikan itu. Asal terus jaga. Memang mujahadah, memang berat memang. Kadang ada kepenginan kita ingin ini, kadang ada kebosanan kita. Biasanya kan kita kalau sudah amal ada gangguan-gangguan, entah leman pegawaian, entah leman tuntutan senak, ada anak, kadang tamu datang, karena ia ujian berat untuk bawa istiqomah. Sehingga apa? Asbab ngenono jadi tidak teman tabang Allah Taala, karena masih si utamakan selain Allah. Nah, Allah tu enggak mau di kita enggak mau. Mungkin pandangan tu kan tamu harus temulian. Itu pandangan itu, tapi pandangan Allah enggak. Makanya orang yang bisa sampai sini memang orang-orang yang memang nekat. Nekat sampai dikatakan majnun. Kan? Karena memang sudah mereka ya keyakinannya seperti itu. Ya kita ya masih lemah kayak kita ini, ya sudah ya semampunya kita buat. Insyaallah ya. Nah, dengan kita jaga hal tersebut, mujahadah kita jaga itu, nanti hal tersebut akan diberi oleh Allah. Seperti contoh yang kemarin kita bahas, orang kok punya sifat zuhud, nah, dipelajari itu zuhud itu apa. Setelah dia pelajari zuhud itu seperti ini, kemudian ketika dia terapkan zuhud itu, dia jaga ini. Zuhudnya itu bukan karena yang lain, memang karena Allah. Terus dia jaga hati terus, istiqomah. Berat memang, kadang ujian, kadang macam-macam, harta-harta dunia bisa dia tolak dan sebagainya, sanjungan bisa dia terus datang, semakin berat ujian, tapi tetap dijaga hatinya dengan mujahadah.
Nah, dengan keadaan mujahadahnya seperti itu, Allah sudah pandang, sudah cukup, maka akan diberi ahwal oleh Allah. Sehingga apa? Tidak akan merasakan nikmat kalau enggak zuhud. Zuhud itu sudah hal yang paling nikmat dari segalanya. Ketika sudah diberi ahwal seperti itu, sehingga dia bisa menepati min tahaqquqi fi maqamatil inzal. Berarti dia sudah menduduki salah satu makom dalam agama, namanya makom zuhud. Ada makom sabar, ada makom khauf, roja dan sebagainya. Paham ya? Jadi seperti itu tahapannya. Untuk bagusnya amal harus cocokkan dulu dengan ilmu. Kalau sudah cocok dengan ilmu, jaga dua ini. Jangan dibuat karena selain Allah, jaga hati terus. Kemudian ketika mengerjakan, jaga dengan adab, terus dijaga dengan sungguh-sungguh. Lambat laun dengan keistiqomahan, dengan mujahadah, dengan riyadhah, dengan ujian yang begitu banyak diterpa, terus saja dia istiqomah. Akan ada masanya Allah sudah bilang cukup, akan diberi ahwal oleh Allah. Itu yang namanya ahwal, itu bagian dari karamah. Walaupun ya mungkin itu bukan tujuan, tapi itu hadiah. Namanya orang sudah mujahadah itu akan diberi. Dan ketika diberi nikmat itu oleh Allah, hilang semua capek mujahadah. Nyamarak sida misal meta intan atau mutiara di segara atau intan berlian kulit dasar laut, memang lelah malam-malam, cuaca nyelam, marik dingin-dingin. Lalu ketika kita dapat itu, langsung hilang lelahnya, capeknya itu hilang semua sudah itu. Nah begitulah ketika orang itu mujahadah untuk dapat satu kondisi kemuliaan di sisi Allah, itu memang berat. Ujian bertahun-tahun dia gawe dengan macam-macam bentuk mujahadah dan sebagainya. Ketika dia dikasih oleh Allah, hilang lalahnya, hilang semua, insyaallah ya. Nah, ini sedikit gambaran kurang lebihnya yang dijelaskan dalam kitab Al-Hikam Al-Atiyah mengenai husnul amal. Bagusnya amal adalah hasil daripada ahwal yang bagus, dan orang yang sudah mendapatkan ahwal yang bagus itu berarti dia telah menduduki makom atau salah satu makom daripada makom-makom agama. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum kita lanjutkan yang ditanyakan. Ya. Ya. Bagi orang-orang yang mau mujahadah, kebanyakan kita kan rata-rata lah, kebanyakan orang itu diberikan seperti itu memang tidak mujahadah. Ada yang memang ya mau hibah dari Allah, memang dikasih langsung tanpa mujahadah. Nah, seperti ya termasuk siapa namanya, Ibrahim ibnu Adham, itu kan seorang raja yang kaya raya, banyak hartanya. Tiba-tiba diketuk hatinya oleh Allah sehingga jadi wali. Malik bin Dinar seorang perampok, dia ngerampok doang pegawaian, sekali diketuk hatinya jadi itu jarang, tapi rata-rata ya jadi mujahadah ini. Syekh Abdul Qadir Jailani mujahadah riyadhah, Syekh Abu Hasan Sajili mujahadah riyadhah, Syekh Al-Idris yang anukan cetuskan tarekah Idrisiyah itu mujahadah, kemudian Syekh Bon semua mujahadah sehingga sampai. Tapi mesin ini muhibah ini dalam artian hadiah yang Allah berikan. Paham ya? Apakah orang awam bisa? Semua bisa. Mau dia awam, mau dia ulama, mau dia ustaz, asalkan perampok doang. Penjahatin. Bawa lagu lamun apapun posisi dia tetap istiqomah, akan diberi oleh Allah. Paham? Ada lagi? Jadi wali itu syarat inti utamanya itu ya harus kebersihan hati, ya itu, dan keistiqomahan. Insya Allah jadi, walaupun tidak tingkatan wali yang alim, yang tidak wali tetap wali, jadi kasih Allah beda, jika diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Bahlul gitu kan awam apa, tapi wali kelihatan hari-harinya makan dengan anjing di pinggir jalan, tapi wali aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada lagi bisa dipahami tapi ini ya. Sedikit kita ngerti lah, walaupun mungkin nggak sampai ke situ ya kita tahu ilmunya.
Kemudian terakhir nih pesan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, pentingnya kita tidak terlalu memperhatikan hanya amal-amal saja. Beliau katakan, kunu liqabuliyatil a'mal asyaddu minkum ihtimaman lil amal, kata beliau. Kunu, kata Sayyidina Ali, jadilah kalian, usahakan kalian liqabuliyatil amal, untuk diterimanya amal itu asyaddu minkum, lebih kamu sungguh-sungguhkan ihtimam dengannya minal amal, daripada amal itu sendiri. Jadi berusaha ngembe ada yang terima amalnya jauh lebih terfokusan tulisan ketimbang terbuat amal. Jadi terpikir dia tengah ngamal aku dia doa pedulian ngembe dia diterima, isi lelah terjadi. Sak perlu perhatian ngembe ni amal ni dan diterima insyaallah taala. Sehingga dalam amal dia ada dia jaga hatinya, sehingga namun sekadar amal ngawak lu lagu belum tentu. Imam Ahmad juga dalam kitabnya Ibn Athaillah mengatakan dalam Lataiful Minan, beliau katakan la yakun hammuka li ijadil amal walakin qabuliyatu, pesan beliau jangan menjadi pusat pikiranmu itu mau amal terus pokoknya, jangan. Yang penting yang perlu kamu fokuskan bagaimana amalmu ini bisa diterima oleh itu yang jauh lebih kita perlu perhatikan, sehingga kita ketika amal itu ya dengan adab, dengan akhlak, jaga hati, jangan keinginan yang selain Allah. Nah, itu ciri-ciri tanda atau alamat cara untuk amal diterima. Bukan berarti terus ini kita tidak amal banyak gitu, sedikit aja. Kalau amal seperti itu bagus, apalagi banyak kayak seperti itu lebih bagus lagi. Paham? Paham sama? Paham? Paham-pahaman lah insyaallah. Cukup insyaallah. Cukup Pak Ri? Ya insyaallah cuma segitu aja ini. Karena ilmu kita ini terbatas, jadi yang bisa kita jelaskan ini yang kita dapat daripada ilmu. Dia ada para mati sabda ini tok makam nenda. Ini kepada beraja mungkin sudah lebih tok makam dia ketimbang tiang. Kan Nabi pernah sabda rubba mubalighin aw amin samiin. Nanti akan banyak orang yang mendengarkan itu jauh lebih paham ketimbang yang ngomong itu banyak. Nah, akan ada. Makanya sampaikan siapa tahu salah sidana jadi wali kan. Nanti kita dapat syafaat dari seperti itu. Hah? Sekat lo mutara lo? Mana? Mana sila tetap ngaji. Silahkan berusaha. Itu bukan seperti kemarin yang jelaskan. Bekeh di laut. lamun tertibna tasawufnya terakhir tahun Islam iman Islam ihsan bareng ngelompak daripada jadinya. Lamun tuan ngaji bahasa salat kan jeluin kita tahu kan luit tu salah teh nih entan berselakap berlembih entan tertokol kadang luit ya imbangi sehingga nanti kita enggak dapat ancaman daripada Imam Malik, man tasawwafa walam yatafaqah faqad tafassaqa wa man tafaqaha walam tasawwafa faqad tazandaqa. Jadi orang bertasawuf to ndek namanya berfikih nanti zindik ya. Yang mau bertasawuf to senekajan dia dah ngaji fikih zindik napi wah murtad lagu paran diri beriman keluar dari Islam dan menyeleweng lagu parannya diri Islam lagu saya berfikih dari bertasawuf nih pakot tapasako pasik ya. Amalnya hanya sekitar rutinitas, bahkan amalnya nggak ada nilai karena masih nol, masih ampas kalau bahasa saya ini tak rasidnya masih ampas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan daripada apa yang kita kaji ini sehingga kalau nggak dapat ya kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلاة الله سلام الله على صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. سبحان الله بحمده سبحان الله.